Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini persis yang diinginkan oleh teman-teman pemirsa channel CMTV ini. Sekali waktu kita tidak berbicara tentang kebahagiaan materi atau bisnis gitu ya. Selama ini kan kita banyak berbicara tentang bisnis material gitu ya. Dan itu memang sumber kebahagiaan, tapi duniawi. Kemudian kita mencoba atau seperti yang diinginkan teman-teman supaya imbang, kita juga berbicara tentang kebahagiaan batiniah. Jadi ini berawal dari ketika ada teman-teman akrab saya mengunggah foto makanan ya. Jadi ceritanya dia habis makan, makanannya sederhana memang, hanya pecel lele, kemudian sambal, ada kemanginya gitu ya. Ya enak lah, pasti enak itu gitu ya. Setelah makan selesai, difoto, kemudian di teks bahagia itu sederhana gitu. Ya seperti itu gitu ya caranya. Nah tapi ya itu bahagia, tapi bohong buat saya. Bohong. Kenapa? Karena konsep bahagia itu ada dua, teman-teman. Jadi bahagia konsep keduniawian, secara duniawi. Kemudian bahagia konsep secara ukhrawi atau akhirat. Akhirat itu berarti kehidupan sesudah di dunia, sudah mati, dan juga apa yang ada dalam hati kita, batiniah, itu juga bermakna akhirat gitu ya. Nah itu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Jadi konsepnya ada dua, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang hakiki atau sejati. Kebahagiaan duniawi, yang berikutnya kebahagiaan ukhrawi gitu ya. Nah, supaya kita tidak terjebak pada kebahagiaan yang semu, kebahagiaan dunia, maka kita harus tahu dulu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang esensial, kebahagiaan yang ukhrawi itu seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Karena itu, Anda jangan skip video ini, tonton terus sampai habis supaya nanti Anda bisa dapat point of value-nya. Jadi nilai yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian juga Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan update informasi atau update materi yang terbaik untuk Anda, keilmuan untuk Anda gitu ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika channel CMTV ini mengupdate videonya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, di situs-situs Anda, di medsos Anda, Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Siapa tahu teman Anda membutuhkan informasi ini. Baik teman-teman, kita langsung ke materi pembahasan tentang bahagia itu sederhana, ternyata bohong gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, mungkin Anda melihat kostum yang saya pakai, sinergi ini ya. Jadi untuk Anda yang saat ini kesulitan masalah ekonomi, Anda bisa bergabung dengan komunitas Sinergi Eco Racing gitu ya. Nah, nanti di sana Anda akan masuk dalam komunitas sahabat karib, sahabat komunitas anti riba, akan membantu Anda menyelesaikan pola pikir Anda tentang hutang, kemudian juga bagaimana cara menyelesaikannya. Anda akan dibantu di sana. Nah, untuk bergabung di komunitas itu nanti saya tulis di deskripsi ya. Anda bisa klik di deskripsi untuk bisa bergabung dengan komunitas itu. Baik, kita masuk ke materi pembahasan kebahagiaan. Oke, kebahagiaan itu ada dua, yaitu yang pertama kebahagiaan duniawi, kebahagiaan sejati atau akhirat gitu ya. Hakiki gitu ya. Nah, kebahagiaan duniawi ini ciri-cirinya adalah kita akan bahagia kalau kebutuhan duniawi kita terpenuhi. Misalkan contoh yang paling dasar gitu ya. Kita makan pecel lele, makan soto, makan gulai. Senang kita, kenyang. Nah, itu adalah kebahagiaan duniawi. Karena memang cirinya tadi, itu kebutuhan duniawi, kebutuhan badan kita secara duniawi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah kebahagiaan duniawi itu tidak akan lama. Contoh, kalau kita makan soto, gulai, pecel lele dan segala macamnya, seneng kita minta ampun, karena lapar gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kenyang 1 jam lah, nggak sampai 1 jam, kita akan lupa tentang kebahagiaan itu gitu ya. Nah, yang paling sederhana seperti itu. Nanti akan meningkat misalnya kebutuhan rumah yang mewah gitu ya. Rumah sederhana bisa dipakai, tapi kita pengen rumah yang mewah, berarti sudah mulai ke arah yang semu gitu ya.
Kita butuh kendaraan, tapi kendaraan yang mewah. Nah, sudah bukan butuh lagi itu namanya, tapi keinginan duniawi. Nah, cirinya seperti itu. Eh, Hilang dalam waktu yang sangat pendek sekali kebahagiaan itu, kemudian didasarkan pada kebutuhan raga badan kita gitu ya. Raga otak kita, raga badan kita. Nah, oke, gampang pemenuhannya itu ya. Kalau kita hidup, makan sudah selesai kan gitu ya. Kebutuhan dasarnya. Nah, kita masuk ke kebutuhan atau kebahagiaan yang hakiki tadi ya, kebahagiaan akhirat, ukhrawi tadi. Bagaimana cara mencapainya? Teman-teman, eh, cara mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu adalah berkaitan dengan perbuatan baik kita ke orang lain. Jadi ada dua hal. Perbuatan baik yang diinginkan oleh kebahagiaan yang hakiki atau ukhrawi itu. Kebahagiaan yang hakiki atau ukhrawi itu bisa didapatkan dengan cara kita berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik pada diri kita sendiri. Nah, ada perbedaan ya. Bagaimana cara kita berbuat baik pada orang lain dan berbuat baik pada kita sendiri dalam catatan, dalam konsep untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kita mulai yang paling gampang, berbuat baik ke orang lain gitu ya. Jadi berbuat baik ke orang lain, misalkan kita sedang jalan di jalan raya, kemudian kita melihat ada anak-anak SD yang mau nyebrang tapi kesulitan gitu ya. Kemudian kita bergegas untuk membantu menyeberangkan anak-anak ini. Nah, kita merasa bahagia karena sudah bisa menolong anak-anak ini gitu ya. Nah, itu adalah kebahagiaan yang hakiki, karena menolong orang itu akan sangat sangat membuat hati kita bahagia, karena itu adalah esensi manusia. Jadi esensi dari manusia itu adalah senang dan ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu pasti, karena ya itu tadi esensi manusia. Sebenarnya manusia itu adalah seperti itu. Nah, kalau ada manusia yang tidak seperti itu, nah nanti akan kita bahas lagi, itu ada kasus tertentu gitu ya. Tetapi pada hakikatnya bahwa standar loh, ini bukan sesuatu yang baik. Standarnya manusia itu senang dan bahagia berbuat baik pada sesamanya, sehingga itu yang diajarkan dari berbagai kepercayaan, keyakinan dan keagamaan, itulah berbuat baik pada sesama manusia. Nah, itu kebahagiaan yang hakiki. Coba kalau kita misalkan yang ekstrim ya, kita berhasil menolong seseorang itu dari kesulitan yang sangat besar. Misalkan kita dapat rezeki yang besar, kemudian ya banyak lah. Nah, tiba-tiba ada tetangga kita yang sakit, kemudian membutuhkan uang untuk berobat ke tempat pengobatan. Kemudian kita membantunya untuk berobat dengan uang kita, dan ternyata bisa sembuh gitu ya di situ. Nah, tentu itu akan membahagiakan. Bahagianya itu loh, nggak ketulungan gitu ya, nggak bisa selesai dalam sehari gitu ya, nggak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Nah, kan beda kalau dengan makan kenyang udah bahagia setengah mati, begitu lapar lagi ya sudah hilang bahagianya tadi ya. Tetapi ketika menolong seseorang, menjenguk orang yang sakit, membawa ke rumah sakit, kemudian mereka berhasil sembuh, ya itu senangnya minta ampun gitu ya. Jadi tidaklah sampai pada tahapan sembuh, kita menjenguk saja sudah sangat senang hati kita gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuat kita ya kebaikan ataupun kebahagiaan yang sejati. Berbagi ke sesama, iya itu adalah satu perbuatan yang baik dan membuat hati kita menjadi senang. Kebahagiaan yang hakiki, asalkan tidak diembel-embelin begini loh ya. Jadi kita berbuat baik, menolong, berbagi harta benda kita, kemudian kita syuting, kemudian kita unggah ke short video punyanya YouTube atau ke reel punyanya Facebook gitu, kemudian kita teks dengan kalimat bahagia itu sederhana, berbagi sesama. Nah, beda lagi gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menolong tanpa ada orang yang tahu, ya kita bahagianya setengah mati gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi berbuat baik. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa berbuat baik ini akan membawa kebaikan kita yang berkesinambungan seperti bola salju ya. Ketika kita berbuat baik pertama kali, ya nggak mungkin pertama kali karena kita sudah hidup lama di dunia ini ya. Kita berbuat baik, kemudian kita konsistenkan tiap hari berbuat baik pada sesama, maka nanti akan bergulir. Kebaikan itu akan datang kepada diri kita, karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan ke sesama gitu ya. Jadi kita konsistenkan perbuatan baik itu.
Maka itu ada yang merumuskan begini, kalau kita mau berbuat baik itu dan mendapat kebaikan, ya konsisten setiap hari itu kan. Ada yang menyatakan amal baik dilakukan tiap hari. Nah, itu ada benernya. Jadi untuk menarik kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, itu kebahagiaan yang sejati hakiki ya, dan akan kita bawa ke akhirat. Ingat, kita bawa ke akhirat, tidak sampai di sini. Kita berbuat baik pada sesama itu tidak sampai berhenti di sini, tapi kita bawa ke akhirat nanti, bahkan ke keturunan kita nanti gitu ya. Karena bergulir itu. Kalau kita mengacu pada ilmu law of attraction, jadi hukum tarik menarik, ya kita berbuat baik hari ini berbuat baik, besok berbuat baik, lusa berbuat baik, maka kebaikan terus akan bergulir pada diri kita sendiri, akan balik gitu ya. Jadi itu memang hukumnya seperti itu. Nah, itu dari sisi bagaimana kita berbuat baik. Oke, di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana cara berbuat baik pada diri kita sendiri, dan itu adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.